Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala khairi khalqih wa ala alihi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah ba'd. Para bapak masih menyambung tafsir bismillah pada kitab tafsir Al-Munir. Peminyak ponsel mainnya biasa dibuka hilap ke fotokopi wae. Ya, punten teh. Oh. Bagian kedua tentang hikmatuha. Hikmah dari bismillah, bisa dari hikmah pensyariatan bismillah. Makanya bismillah dalam Al-Qur'an sangat penting. Maka apapun yang ada dalam Al-Qur'an yang tertulis awas sebagainya. Tidak mungkin Allah menyimpan satu huruf pun dalam Al-Qur'an kecuali di dalamnya ada hikmah, ada ilmu. Bagian kedua. Oh ya. Ya fi'il madi banyak. Ibtida Allahu. Allah Subhanahu wa taala memulai. Yang maha tinggi bil basmalati dengan basmalah. Jadi Al-Qur'an penyimpanan basmalah Allah langsung, Pak. Surat Al-Fatihati, surah Al-Fatihah, kulla suwaril Qur'an, setiap surat-surat dalam Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyimpan basmalah di tiap surat-surat, di 114 surat. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai basmalah di setiap surat? Apakah hikmahnya? Apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menyimpan basmalah di setiap surat? Ma'ada suratul taubati, selain daripada surah At-Taubah. Jadi tesadayana atau salah satu, kecuali salah satu, bukan tesadayana berarti pumi tesadayana 50-50. Di satu surat tanpa basmalah. Apa maksudnya Allah menyimpan basmalah setiap surat? Satu, tanbihan ala ma fi kulli suratin haqqun. Satu, disimpan basmalah di setiap surat itu sebagai pengingat bahwasanya setiap surat itu adalah posisinya hak, benar. Tidak bisa ada yang menjadikan surat itu dikurangi, diselewengkan, atau menjadi bagian tidak relevan setiap zamannya. Al-Quran bersifat satu, berlaku setiap zaman. Walaupun sekarang sudah 1447 oleh Nabi ditinggalkan tahun ke-11 Hijriah, Al-Quran tetap harus menjadi bagian yang tidak bisa dirubah. Dan tanbihan di sini adalah satu pengingat bagi orang-orang yang lupa, bagi orang-orang yang jauh dari kebenaran. Maka simpanan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap surat bismillah itu adalah hal yang dipastikan 1000% gitu, kebenarannya. Jadi ketika Allah menyimpan basmalah di setiap surat, di situ ada kebenaran. Wa wa'ada shadiqul lil ibad. Dan kedua, Allah Subhanahu wa taala mengapa menyimpan basmalah di setiap surat itu adalah sebagai janji yang benar kepada seorang hamba. Kenapa? Karena intisari di dalam Al-Qur'an itu ada janji. Allah teh seueur janji. Dugikeun ka Allah nyimpen kalimat tina surat Al-Imran, innaka la tukhliful mi'ad. Innaka, sesungguhnya Allah, la tukhlifu, tidak, tukhlif itu apa? Amanat, khianat. Oh, tukhlif, tidak berbeda, ya, tidak menyalahi. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi, la tukhliful mi'ad, tempat kembali. Jadi tempat kembali di dalam Al-Quran sifatnya nyata, sifatnya adalah benar.
Maka apapun yang menjadi bagian dalam Al-Quran itu informasi, berita, pernyataan apapun yang ada dalam Al-Quran itu adalah nyata. Jadi upami Bapak hari ini membaca Al-Quran tidak menghadirkan keyakinan bahwa yang kita baca itu adalah akan kita dapatkan, maka tina hadis Pak, seseorang itu akan naik wartaki, berhenti pada surat yang ia baca ketika di dunianya. Itu. Jadi seseorang itu akan naik level nanti di akhirat kebaikannya sesuai dengan terakhir ia baca surat apa, ayat berapa. Itu hadis Nabi. Hadisnya tentang ada tina kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran karya Imam Nawawi. Ya, jadi kitab tentang orang-orang yang menjadi ahli Quran. Kedua, fahuwa subhanahu yafi biasa lahum bi jami'i ma tadammanat as-surah min wa'ada man wa'dun walut wa wa'din walutfin wa barrin. Maka Allah Subhanahu wa taala memenuhi kepada mereka ya, dengan seluruh yang terkandung pada surat itu, diantaranya 1 janji, 2 kelembutan, dan 3 kebaikan. Jadi Al-Quran itu mencakup di dalamnya adalah ada janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala anu sok salat mah, nah naon tah janjina? Janji Allah Subhanahu wa taala anu tara salat mah, naon tah janjina? Itu maka janji yang mungkin kita dapatkan satu firman Allah bagi orang yang lalai saja gitu ya, yang lalai saja itu kan kecelakaan. Fawailul lil musallin. Celakalah, wail di sini artinya ada 2 celaka, ada yang kedua adalah neraka wail. Celakalah bagi orang yang sholat. Di dalam sholatnya ternyata ada sifat-sifat yang tidak boleh di dalam orang yang sholat. Apa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, orang yang di dalam sholatnya itu sahun. Apa itu sahun? Lalai. Ya. Alladzina hum yura'un, tuh perkara ria mah bakal ngarusak sholat. Perkara ria bakal ngerusak sholat. Kumaha deui upami teu sholat. Qalu lam nakum minal musallin, tina surat Al-Mudatsir. Kenapa engkau masuk neraka sakor? Karena dulu aku di dunia tidak pernah sholat. Ta eta teh ancaman atau janji? Ancaman ieu mah gitu. Ancaman ini. Makanya di dalam Al-Qur'an, kenapa pada hal-hal untuk kita beribadah kepada Allah pentingnya ancaman dan janji. Ancaman dan janji ini untuk betul-betul manusia agar kemudian dia bisa masuk pada satu ranah kebaikan ibadah, yaitu keikhlasan. Lamun manusia ibadah tanpa memahami janji dan ancaman bakal gitu ya Pak, ibadahnya teh lurus-lurus saja. Lurus-lurus saja. Jadi seolah-olah menunda sholat, meninggalkan sholat sunat itu biasa saja, biasa saja. Tapi kalaulah orang ini memahami konsep ketika dia sholat, dia zakat, dia saum, dia haji, itu menunggu dan meraih janji Allah Subhanahu wa taala. Orang kali gitu kan ya, kenapa sih ayah harus rajin sholat gitu? Kan sama ayah teh mau janji, mau dikasih uang tuh kan janji. Sebagai motivasi kepada seorang hamba bahwasanya ketika seseorang itu bercapek-capek ibadah, berlelah-lelah ibadah, yang diraih adalah janji. Yang diraih adalah janji. Maka janji Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dan tidak menyalahi tengah bohongan umat gitu, tidak membohongi hambanya. Maka bismillah itu inilah sebagai bentuk bahwasanya janji Allah sangat nyata. Kemudian walutfin, di dalamnya ada kelembutan.
Wabirrin berarti itu. Wabirrin kebaikan. Ada kalimat birrul walidain. Nah, 1, 2, 2, 3. Apa maksud Allah memulai setiap surat dengan basmalah? Wa irsyadan ila istihbabid bil bad'i bil basmalah fi kullil a'mal. Sebagai petunjuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang memulai dengan basmalah di setiap segala amal. Tuh. Ku tafsir mah jadi segala amal teh kedah di bismillahan. Ku tafsir mah. Nanti masuk pada ranah fikih, nanti tinggal tina hadis-hadis yang mencakup tidak seluruhnya amalan-amalan itu dengan basmalah. Tetapi ku tafsir mah di basmalahan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu konsep hauqalah, Pak. Konsepnya apa? Konsepnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Di konsep manusia itu pada dasarnya tidak punya kemampuan. Ya, tidak ada daya. Tetiasa Pak, gitu, tetiasa. Jag-jag so teh dah sehat. Upami teh sehat teh jag-jag. Gitu nya. Jag-jag so teh dah tuang, upami teh tuang lapar. Gitu. Nah, makanya ada suatu ketidakberdayaan manusia dalam melakukan aktivitas. Maka bismillah itu menjadi sumber kekuatan di dalam keimanan dan aktivitas. Jadi ku bismillah mah apa? Cingarawas ciga tuang gitu ya. Mendapatkan kekuatan, mendapatkan energi ku bismillah itu. Makanya kenapa orang-orang dulu ya di pada zaman Wali Songo bismillah teh neurah ya. Bismillah teh gitu. Bersih gitu ya. Satu, hatinya bersih, kedua memang dikondisikan dengan keadaannya kan sulit, peperangan gitu ya. Hari orang peperangan itu bismillah. Tuh bismillah. Nah, tapi nanti akan ada bismillah teh diucapkan kedah jar kedah sir gitu. Paling tidak ya memahami dulu. Itu mah teknis bade disirkeun bade dijaharkeun. Nah, 3, 4 iltimasan lima'unatillahi wa taufiqihi. Berikutnya, kenapa Allah menyimpan basmalah di setiap surat itu adalah berikutnya sebagai bentuk permintaan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Di Bapak ngaos bismillah teh sebagai bentuk permintaan Bapak ke Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bade damal naon apa saja pekerjaannya itu harus sebagai bentuk permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pertolongan. Sebab manusia pada dasarnya kebaikan yang ia dapatkan itu ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Upami anu sok ibadah mah pertolongan teh laras-laras pertolongan yang membawa kebaikan. Upami anu tidak ibadah mah pertolongannya sebagai bentuk daripada istidrajnya hamba tersebut. Kenapa? Karena nanti di akhirat yakin moal tiasa masihan pertolongan. Kemudian wa mukhalifatu li ghairil mu'minin sebagai dan bentuk menentang li ghairil mu'minin selain orang-orang yang beriman alladzina yastaftahuna a'malahum, yaitu orang-orang yang memulai pekerjaan-pekerjaan mereka bi asma'i alihatihim dengan nama-nama Tuhan mereka au zu'amaihim atau pemimpin-pemimpin mereka. Jadi ada katanya sebagian orang-orang itu dalam melakukan ya selain daripada orang yang beriman melakukan aktivitas mereka itu dengan Tuhan-Tuhan mereka. Ya dengan Tuhan-Tuhan mereka. Ada Tuhan perusak, ada Tuhan pencipta, ada Tuhan apa lagi? Pemelihara. Bisi bingung gitu ya, anu tara berilmu mah jadi meminta pertolongan kepada Tuhan perusak. Oh salah ternyata saya berdoa gitu. Ya.
Kemudian memahami tentang dewa-dewa, ya, pemahaman dewa-dewa. Kenapa? Karena inilah yang menjadi orang-orang itu salah memahami konsep ketuhanan. Kenapa Tuhan-Tuhan mereka itu dibentuk dengan bentuk yang sedemikian rupa, besar dan kecil? Karena secara akal saja sudah tidak bisa, sudah tidak mampu. Mengapa Tuhan kecil ini harus mengurus kepada semesta yang begitu luas? Kenapa Tuhan itu berada di dunia sedangkan semesta itu yang lebih dominan adalah hal-hal yang imateri. Nah, makanya bismillah mah bakal kontradiktif dengan pernyataan-pernyataan bahwa mereka itu menyembah Tuhan-Tuhan yang ada di dunia. Nah, maka mukhalifatu li ghairil mu'min sebagai bentuk penentangan, ya, selain dari orang yang beriman, yang mana orang yang tidak beriman ini mereka memulai pekerjaannya dengan nama Tuhan-Tuhan mereka dan para pemimpin mereka. Berarti tas kejadian, ya, sebelum datangnya Islam, ya, memahami keadaan pekerjaan itu dengan menyebutkan nama-nama. Kemudian qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, inna bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya kalimat bismillahirrahmanirrahim itu tadammanat jami'us syar'i, yaitu mencakup seluruh syariat. Ternyata bismillah mah adalah satu bentuk kalimat yang mencakup seluruh syariat. Tina akidah aya bismillahan, ya. Tina ibadah muamalah syariah, dugikeun kamunakahah ge aya bismillahan. Tuh, Pak. Jadi bismillah itu bukan hanya nempel saja setiap surat, bukan, tetapi bismillah itu menjadi dan mencakup seluruh bagian syariat di dalam agama. Tuh, deui kana agama, Pak. Li'annaha tadullu 'ala dzati wa 'ala sifat. Karena sesungguhnya bismillah itu menunjukkan kepada hakikat zat dan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Tuh, tos karaos tacan Pak bismillah. Hakikat nate ayatina bismillah. Tos karaos tacan Pak hakikat Allah Subhanahu wa taala tentang sifat ayana dina bismillah. Tuh, kenapa bismillah itu sifatnya Rahman dan Rahim? Tidak bismillahil matinul qawi. Tidak. Kenapa? Berarti sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling puncak, ya, di antara sifat-sifat Allah yang lain berarti ada di Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kunaon ayat surat Ar-Rahman. Berarti bentuk bahwasanya sifat Allah yang paling agung adalah Ar-Rahman. Kan ada bahasa seseorang itu masuk surga bukan karena amal, ada ya, karena rahmat Allah. Maksudnya adalah ketika satu puncak ibadah kepada Allah, mengharapkan janji, mengharapkan surga dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada dasarnya adalah rahmat Allah. Itu bukan berarti meniadakan kalimat seseorang beribadah karena janji, bukan itu, bukan meniadakan, tetap Pak, tetap. Tetapi pada dasarnya nanti seseorang sudah ada di puncak keikhlasan, ternyata dia menyimpulkan bahwa keberadaan dia ada di surga, kebaikan yang tidak pernah terputus itu ada pada rahmat Allah. Kenapa manusia diberikan sekarang kehidupannya begitu mudah dari orang-orang yang muslim? Karena manusia menjadikan dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi dan bentuk bahwasanya bismillah ini harus betul-betul kita pahami, kita baca, hadirkan hati, hadirkan akal, hadirkan jasad, agar kemudian konsep keberadaan kita itu terbimbing dengan basmalah. Itu hikmahnya. Nah, kita masuk pada ilmu terkait tentang apakah bismillah itu termasuk ayat di dalam surat. Nah, pertanyaannya itu. Maka jawabannya ikhtilafal ulama'u fil basmalah. Maka para ulama berbeda.
Ya, berbeda pandangan. Ahya ayatun, apakah bismillah itu termasuk ayat minal fatihati dalam surah al-fatihah, au ghairiha atau bukan bagian daripada ayat, minas suwari amla, atau bagian dari surat atau tidak. Nah, saya tanyakan dulu kepada para ulama yang ada di sini. Termasuk surat atau nabi, termasuk ayat dalam surat atau bukan? Berarti al-fatihah, berarti surat-surat yang lain. Termasuk ayat atau bukan? Ya. Nah, cerdas. Jadi apa yang tertera dalam Al-Quran itu jawabannya. Tuh. Jadi upami ayat angkaan berarti di situ ya para ulama mencantumkan ayat 1 itu basmalah. Nah, eta teh Pak, Bapak kedah menelusuri dulu pembukuan Al-Quran, sejarah Al-Quran, penulisan Al-Quran, pengkodifikasian Al-Quran pada zaman sahabat. Itu sebab nah, pertanyaannya, siapakah sahabat yang ditugaskan menulis Al-Quran? Zaid bin Sabit. Itu kadinya teh Pak. Kadinya heula ya. Sebelum Bapak menjawab teh, kadinya heula. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam teh kan wahyuna teh terpisah-pisah, Pak. Ya, terpisah-pisah. Tina wahyu pertama, surat Al-Alaq itu kan yang diturunkan pertama 5 ayat dulu. Tidak langsung kan, tidak langsung 19 ayat. Taku Nabi teh di piwarang tulis. Nah, ikro. Ku Nabi teh disusun deui. Itu melalui wahyu. Itu dengan surat Al-Alaq ayat 18. Nah, eta kedah dipilih deui. Oh ya. Kamu menjelmakan di lain karena mengucapkan definisi Bismillah ilah itu tapi ajaran harus bisa gitu kemana kamu dah Bismillah ilahnya itu Tuhan. Ya, ilah itu adalah sesuatu yang menjadi sandaran hati. Ilah itu sesuatu yang menjadi tujuan hidup. Ilah itu adalah sesuatu cara pandang manusia untuk menempatkan apa yang menjadi kepuasan manusia. Ilah itu sesuatu yang menjadi bahwa tujuan hidup itu akan ia dapatkan. Itu. Ilah itu sesuatu yang ia minta kemudian ia dapatkan dari apa yang ia minta. Ilah itu sesuatu yang membuat orang-orang itu tidak berarti lagi kecuali yang dituju. Jadi ilah itu sesuatu yang dituju, sesuatu yang ia kejar, ya, yang ia beri, yang orang lainnya, yang kita minta kemudian ia beri, itu ilah. Makanya kalimat la ilaha, ilah di situ belum makna Allah. Belum makna Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang ia minta, yang ia sandarkan, yang ia menjadikan cara pandang kehidupannya, kecuali cara pandang yang ia minta itu adalah Allah. Maka ayat Allah. Gitu. Permintaan berarti ya. Segala sesuatu yang menjadikan titik berat manusia itu ilah. Itu ilah. Makanya ilah mah ulah seueur. Ilah mah ulah seueur. Hiji. Makanya ada tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid uluhiyah itu 1. Ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu 3. Yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur. Ada lagi tauhid asma wa sifat itu yang 99. Tos tamat acan ngaosna. Upami nu ieu atos dek haji ku Bapak atos 3 juta sih.
Bade ka mana heula ye? Bade kana ngurus jenazah heula atau ieu heula? Haji heula ieu heula. Tuh. Jadi ilah itu seseorang kenapa dia ada motivasi untuk bangun, berarti ada ilah di situ. Ya. Sesuatu yang Bapak itu masuk pada ranah memakai baju, berarti di situ ada yang mengawasi ilah. Gitu. Upami Bapak, sesuatu yang ketika seseorang itu bekerja ada rasa ketakutan, itu ilah. Bapak lebet 7.00 eri masuk jam 8.00 sieun teu. Ketika ada perasaan sieun, itulah ilah. Iya. Kenapa? Karena akan terjadi sesuatu ketika di luar dari etika, moral, adab. Gitu. Itulah ilah. Jadi ilah itu seseorang motivasi dugikan ke hobi-hobi, seseorang itu hobi berarti di dalam hobi itu ada ilah. Ada kesenangan, ada rela, ada sukarela. Ya, itu ada kepuasan. Dugikan ka artos-artos sabaraha wae dipasihan. Di situ ilah. Ya, di situ ilah. Makanya nanti puncak miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi Bapak kedah gaduh kunci, Pak. Kunci surga teh kalimatna la ilaha illallah. Manusia ketika sudah berada di depan pintu surga itu, maka sesuatu yang menjadi dan terberat di dunia itu sudah tos dilepaskan. Jadi masalah keluarga, masalah-masalah keluarga sudah dilepas, masalah-masalah dunia sudah dilepas, masalah-masalah utang dunia sudah dilepas. Sudah masuk pada tahapan keikhlasan manusia. Inilah yang nanti terberat. Maka, Pak, bagaimana cara hidup kita di dunia? Sok lepaskan lah, Pak. Lepaskan lah. Apa yang menjadi berat Bapak di dunia, misalkan kia, Pak. Bapak nyimpan artos 1 juta, hilang sadayana. Upami Bapak terido basa keneh ilah adina uang 1 juta gitu. Kepikiran. Tah, bahasana tadi, Pak. Sesuatu yang terfikirkan itu ilah. Itu ilah. Tetapi ilah-ilah yang ada di dunia itu di surat Ar-Rahman tadi, kullu man 'alaiha fan. Seluruhnya rusak. Seluruhnya rusak. Teruskan Pak ayatna ulah sakit tunggul. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa adalah wajah Allah. Menghadap-hadapan Allah. Wajah itu bukan wajah ini ya. Bukan wajah ini, tapi maksudnya adalah menghadap. Ya, menghadap kepada Tuhan yang Maha Mulia. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram tuh yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Makanya ketika kita menghadap Allah yang penuh, yang mempunyai kemuliaan, yang mempunyai keagungan, maka kita harus menjadikan jiwa ini ada sikap sifat mengagungkan. Bukan mempunyai keagungan, justru Allah yang mempunyai keagungan, kita yang mempunyai suatu sifat mengagungkan. Gitu. Ada jero ya, Pak? Saya udah ya, Pak. Apa deh susah ya. Sebab nanti ada di kalangan para sahabat, bahkan para tabi'in ya, itu memaknai konsep ilah ini sampai dugikan kasaha. Ketika mun urang mah ngeureut ketika ia tangannya terpotong gitu. Itu teh sa? Oh, itu ya. Tuh, ku manusia saja Nabi Yusuf yang begitu tampan ya. Dikeureut teh teu karaos. Tadugikeun kaki itu tah memahami konsep ilah itu. Jadi konsep ilah itu coba abdi bade naras. Bapak mempunyai kecintaan kebendaan kepada benda apa sih Bapak sebutkan, Pak? Bapak menyukai kebendaan, bentuk bendanya apa? Ya benar-benar kan? Lah Bapak naon teh?
upami ninggal benda eta teh pokona mah dugikeun ka mengalahkan cinta bapak kepada si ibu. Waktu Ali booming bah harita. Terus melempem mah cinta dia teh, Pak. Nah, ayeuna naon juga nu rame enak. Nu rame naon enak. Persib tadi wengi. Tah, kecintaan kepada Viking wah. So, dugikeun ka abdi bade naik teh nya di Pasopati ka luhur. Abdi teh tos paeun pisan kieu. Pak, gini Pak, punten. Namun abdi teh pas di jalan aya bendera biru putih, oh Persib. Tuh Pak, dugikeun ka aturan-aturan rambu-rambu lalu lintas saja kepada kecintaan manusia saja. Ya tuh, coba. Ya, ngalanggar norma, ngalanggar adat, ngalanggar aturan. Berarti ada ilah di situ. Iya, coba. Parman lah.